Halo gitu. Suaranya udah masuk belum? Coba cek. Halo. Hai. Halo, shalom. Shalom. Bu Esther. Betul-betulin dulu ini ya. Every. Aku Ya, jadi teknisi nih. Ibu Meike. Ya, teknisi. Sudah? Oke. Lalu, hai Caroline. Bisa dengar saya? Bagus. Oke, Pak Hendra, shalom. Pak Nandi. Andi. Mas Lan. Oh, many people here. Ada Pak, ini Om itu. Ada Bu Regina, Astri Liu, Astri, shalom. Bisa dengar? Mana Astri? Shalom, Bu Esther. Sudah dengar nggak Ibu? Halo, shalom, Bu Esther. Apa kabar? Nah, Ibu Esther bisa dengar suara kita kah? Bisa. Oh, puji Tuhan. Oke, baik. Bu Esther punya PP nih cakep sekali, so kayak doll, kayak boneka. Mas Lan, Astri, Pak Nandi, tidak ada namanya lagi siapa ini? Regina. Pak Paulus kalau mau mulai bilang ya Pak. Original sound. Kok nggak ada sih? Adanya di situ. Sini nggak ada ya. Kita kirim. Itu ada. Cari dia. Kirim ke sini. Kamu kasih tanda ya kalau mau mulai. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Ya, saya belum lihat, coba tangannya dilambaikan. Mana semua Bapak Ibu yang terkasih?
Yang sudah join, coba kameranya dibuka sebentar. Ya, shalom, selamat datang, selamat bergabung buat Bu Esther, Bu Minangoy, Pak Nandi, Bu Regina, Astri, Maslan, Caroline, lalu ada Bapak Ongko Wijoyo, ya Pak Hendra, shalom, ya yang saya belum sebutkan namanya satu persatu, ya tolong lambaikan tangannya, mari Bapak Ibu, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita mau mulai persekutuan doa kita malam hari ini. Ya, Bu Septi, shalom. Ya, oke, baik Bapak Ibu yang terkasih, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita satukan di dalam kuasa Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas segala perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Kami berterima kasih Bapa, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul lagi malam hari ini dalam persekutuan doa Elizabeth Zakaria. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami beribadah malam hari ini masih secara virtual, tapi kami mau mengundang Kau ya Allah Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah lawatan dan pengurapan-Mu terjadi bagi setiap kami yang ambil bagian malam hari ini dan umat-Mu yang hadir. Bahkan secara khusus Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih Engkau memberikan putri yang Kau kasihi, Ibu Esther Kandau, hadir di tengah-tengah kami. Biar Kau ya Allah Roh Kudus yang berbicara kepadanya secara pribadi, sehingga pada saat firman-Mu ditaburkan, hikmat-Mu ya Tuhan yang turun atasnya. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Tuhan, berbicaralah, berkaryalah ya Roh Kudus kepada setiap kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan kita senantiasa dihiasi oleh kemurahan Tuhan. Sering kita berkata, saya sudah tidak sanggup Tuhan, menjalani hari-hari kita yang kita tidak tahu apakah besok kita masih akan sanggup melewati satu hari lagi. Tapi syukur pada Allah yang memberikan Yesus yang menjadi kekuatan bagi kita, yang menghiasi kehidupan kita dengan kemurahannya. Mari kita naikkan pujian ini. Kita katakan, Kau hiasi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku, Kau menghiasi kehidupan kami dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku, masa depan yang gilang gemilang Kau berikan kepada kami.
Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kau yang menghiasi kehidupan kami dengan kemurahan-Mu. Dan Kau Tuhan yang merancangkan masa depan yang gilang gemilang dan penuh harapan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini, kita katakan, aku ada hari ini semuanya karena kemurahan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Teramat baik bagiku, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Inilah syukur kami atas segala kebaikan-Mu. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang boleh kami terima. Terima kasih buat kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh ada karena kemurahan-Mu. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami, itulah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Masa depan yang penuh harapan Kau rancangkan bagi kami Tuhan. Layak Engkau kami tinggikan, kami sembah, kami muliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
dengarkanlah setiap ucapan syukur kami ya Tuhan, yang keluar dari hati kami yang terdalam. Umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan, kami mau berlomba mengucapkan syukur kepadamu atas kebaikan-Mu. Karena kalau kami ada hingga saat ini, itu hanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, silahkan naikkan ucapan syukur. Dan speaker bisa di-unmute. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi yang mau menaikkan doa permohonan ucapan syukur, silakan di-unmute Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang selalu sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak ucapan syukur yang ada di dalam hati kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengajarkan kami untuk berani mengucapkan syukur kepadamu. Karena Engkau begitu baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang terbaik, Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mau menaikkan ucapan syukur kita lebih lagi kepada Allah kita. Kita mau berkata, tak pernah kuragukan kesetiaan-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang memegang hidupku. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kasih senyum dulu kiri kanan. Ya, oke, mana senyum manisnya? Berdiri, ya, berdiri di tempat masing-masing. Kita mau naikkan pujian ini Bapak Ibu, biar semangat. Ayo, jangan ada yang letih lesu, lelah. Segala bebanmu buang, letakkan di kaki Yesus. Ya, kita naikkan pujian ini. Kita mau sama-sama katakan, tak pernah ku ragu.
berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Bapak Ibu, naikkan pujian ini. Tanda kita bersuka cita. Kita bersyukur kepada Allah kita. Karena kita tahu bahwa Dia Allah yang setia. Dia memegang seluruh kehidupan kita. Amin. Ya. Katakan Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Iya, sudah terasa hangat atau masih dingin-dingin terpengaruh dengan AC di kamar atau cuaca di luar? Oke, biar lebih hangat Bapak Ibu, silahkan kami memberikan waktu bagi Bapak Ibu yang rindu memberi kesaksian. Bukan saat teduh tapi memberi kesaksian. Ya, silahkan. Saya tidak akan menyanyi sampai ada yang memberi kesaksian. Ayo silakan. Astri yang udah sampai di Bangka. Caroline. Siapa lagi nih? Yos, ya Yos. Pak Nandi. Pak Made, Pak Hendra, ya ini namanya banyak banget di sini. Ada, wow 10.000 orang, haleluya. Ya, tetap ditunggu ya, silahkan. Oke, Bu Karoli ini ya. Oke, shalom semuanya. Selamat malam Bu Esther, Bu Meike, dan semua yang hadir malam hari ini. Malam hari ini saya cuma memberikan sedikit apa yang saya alami di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bicara pandemi, memang semua bicara tidak mudah. Pandemi ini merubah semua hal di dalam hidup kita dan juga membuat kita khawatir untuk masa depan kita. Ada beberapa yang sampai terperosok sekali untuk pandemi ini. Itu pun yang boleh saya alami, tidak mudah juga karena banyak perusahaan juga yang mengalami kemunduran, mengalami pengiritan, banyak hal sampai PHK. Sedangkan pekerjaan saya juga banyak berhubungan dengan perusahaan-perusahaan.
kalau saya boleh bicara, pasti khawatir itu ada. Tapi di setiap kekhawatiran saya selalu berusaha masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya mau selalu berserah Tuhan. Hari demi hari saya percaya bahwa saya akan melalui ini semua bersama Engkau. Karena badai hidup ini pasti Engkau yang memberi kekuatan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya merasakan kekuatan selalu di dalam Tuhan. Karena apa yang kita hadapi, kita tidak akan mampu tanpa kekuatan daripada Tuhan. Jadi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih bekerja, Tuhan masih memberkati. Walaupun seturut kehendaknya, tapi saya selalu percaya bahwa kasih Tuhan, penyertaannya selalu ada di dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Demikian Bu Evi, kesaksian dari saya. Semoga bisa menguatkan kita semua, karena Tuhanlah pengharapan kita, kekuatan kita. Dialah segalanya yang sanggup dan mampu melakukan perbuatannya. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Caroline. Ya, kita diberkati dengan kesaksian Bu Caroline. Kekuatan yang kita dapat hanya di dalam Tuhan. Masih ada lagi Bapak Ibu? Satu orang lagi. Oke, silakan. Ya, Aku mau sharing semuanya. tapi suara aja bisa nggak? Boleh. Ya, Soalnya kalau dua kamera bunyi kalau satu ruangan. Jadi aku suara aja ya. Baru-baru ini aku dapat berkat, yaitu di dalam COVID-19 ini kan dibilang, wah barangkali setahun nggak selesai, 2 tahun, bahkan ada yang bilang bisa sampai 4 atau 5 tahun gitu kan. Jadi saya teringat bahwa Tuhan berkata, anggur baru tidak boleh dimasukkan ke kantong yang lama, nanti robek kantong lamanya. Jadi anggur baru mesti masuk di kantong baru. Jadi jangan pernah kita berharap, boleh sih, tapi bisa iya, bisa tidak. Bagaimana, ada kan, wah mudah-mudahan keadaan seperti dulu lagi, seperti dulu lagi, seperti dulu lagi. Pasti Tuhan juga mau membuat sesuatu yang baru. Amin. Jadi ini lagi dunia dan kita semua lagi di restart. Kita membuka hati wawasan kita dengan luas untuk masuk kepada era baru. Jadi nggak terpaku dengan kerjaan yang dulu aja, dengan konsep yang dulu. Tapi kita terbuka, Tuhan taruhlah terobosan-terobosan baru, konsep-konsep baru, pekerjaan-pekerjaan baru yang Tuhan mau. Supaya kita nggak stagnan pada konsep yang lama. Dikatakan kalau perahu layar, dia lagi berlayar, tiba-tiba anginnya berubah, dia harus mengubah layar-layarnya. Dia nggak bisa, wah anginnya balik dong, anginnya balik lagi kayak dulu. Nggak bisa. Jadi kita mengubah juga layarnya. Jadi biarlah kita masuk dalam era baru, semangat baru, konsep baru, pekerjaan, terobosan-terobosan baru, bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi ini kita di restart menjadi baru di dalam Amin. Tuhan. Amin. Tadi ada suara apa enggak? saya sedikit mensaksikan kebaikan Tuhan di sini yang menimpa Papa mertua dan Mama mertua yang ada di Semarang.
Kalau kemarin puji Tuhan mendapat berkat musibah banjir. Mengapa saya katakan berkat? Karena dalam segala hal yang Tuhan yang terjadi dalam kehidupan papa mama mertua, Tuhan berkarya. Jadi ceritanya mereka rumahnya kebanjiran karena direndam banjir. Di situ yang saya saksikan kebaikan Tuhan adalah pertolongannya yang sempurna, yang tepat pada waktunya. Ketika semalaman itu belum mau untuk mengungsi, di pagi harinya kita anak-anaknya yang ada di, kebetulan anak-anaknya jauh semua, ada di sini dan di Bandung. Kita semua sibuk mencari pertolongan gimana caranya untuk dapat mengungsikan orang tua yang ada di Semarang. Kita semua bingung karena kesulitan mendapatkan kontak number dari tim yang evakuasi yang di sana. Tapi puji Tuhan, rencana Tuhan luar biasa dan tidak disangka-sangka karena caranya yang ajaib melalui seorang customer yang online shop. Jadi kakaknya istri itu ada jual beli online. Dia punya customer yang ada, kebetulan customernya itu ada di satu perumahan. Tidak disangka-sangka ternyata tim evakuasi ada di rumahnya customer itu, dan ya itu cara Tuhan sih. Nggak disangka-sangka mereka saling chit-chat gitu, maksudnya ya saling tegur sapa terus chit-chat, ini ada tim evakuasi di sini, tolong oh ya tolong sampaikan dong, tolong bisa evakuasi nggak, karena pada waktu itu kita telepon kemanapun mereka cuma data aja tapi actionnya itu nggak ada gitu, dari pagi sampai siang belum terevakuasi. Nah, tapi puji Tuhan caranya sungguh luar biasa, di gang sebelah rumah, jadi langsung dievakuasi saat itu juga. Dan sempat papa mama mertua tuh takut karena kan sudah tua, di situasi COVID seperti ini takut kan, maksudnya naik truk kan soalnya juga ada gejala stroke juga. Nah, tiba-tiba ya Tuhan berikan penolong yang tepat. Tim Basarnasnya itu bukan naik truk tapi naiknya Ford Ranger, jadi itu meletup semangat papa mertua yang tadinya takut jadi semangat, dan akhirnya puji Tuhan bisa terevakuasi dengan baik, semua karena pertolongan Tuhan. Jadi kesaksian saya dimanapun kita berada, di saat apapun yang kita alami, meskipun itu menurut kita, kacamata kita manusia itu yang enggak enak, tapi yakin dan percaya Tuhan memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya, dan itu untuk semua untuk kebaikan kita anak-anak yang percaya. Amin. Ya, terima kasih buat Hendri dan Ibu Meike Lolong yang sudah memberikan kesaksian. Ya, berarti kita sekarang harus belajar untuk merubah paradigma kita mengenai usaha, pekerjaan, ya. Terima kasih Bu Meike karena membagikan hikmat yang Ibu dapatkan dari Tuhan kepada kami. Juga saudara kami Hendri, terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup. Sungguh kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Ketika kami berseru dan Engkau mendengar teriak kami minta tolong, maka kedua orang tua dari Hendri, mertuanya Hendri, itu bisa dievakuasi tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih, sering kita tidak bisa melihat maunya harus seperti apa yang kita jalani. Kita seperti meraba-raba di dalam kegelapan. Buat besok, buat tahun depan, Tuhan, saya harus apa, saya harus bagaimana. Tapi kita orang-orang yang dipilih Tuhan, yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau tetap percaya. Bukan karena kita melihat rancangan-rancangan yang sudah teratur rapi di hadapan kita, tapi kita mau percaya sekalipun kita tidak melihat, sebab kekuatan di hidup kita dapatkan di dalam namanya. Amin. Kita naikkan pujian ini, biarlah ini
boleh keluar dari hati kita sebagai pernyataan iman kita dan menjadi doa kita. Katakan kekuatan di hidupku Tuhan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Benar Tuhan, kami mau selalu percaya kepada-Mu. Kekuatan di hidupku, Kau teguhkan, Kau yang meneguhkan hatiku Tuhan, ada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ya Rana ya Ramase, ya Rana ya Ramabo, haleluya. Ora sekiara na ya Ramase, kiara na ya Ramase, la ya Ramabo. Ya Rana ya Ramase. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab hanya pada-Mu hati kami percaya ya Tuhan. Firman-Mu Kau genapi di dalam seluruh hidup kami. Haleluya. Ya Rana ya Ramase.
Aku memilih untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Sekalipun secara mata jasmani aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat di dalam kondisi hari-hari di dunia ini. Karena aku percaya firman-Mu Engkau genapi di dalam kehidupanku. Engkau yang mengangkat, Engkau yang membuka jalan-jalan kehidupan kami Tuhan Yesus. Karena Engkau yang berfirman, kalau Engkau yang telah membuka pintu berkat-Mu, tidak ada satu orang pun yang menutup. Dan ketika Engkau mengangkat kami Tuhan dari keterpurukan kami Tuhan, tidak ada satu pun yang mampu merendahkan kami. Ajari kami Roh Kudus, ajari kami untuk terus boleh percaya kepada Tuhan yang selalu setia dan menggenapi janjinya di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Dan firman-Mu satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Kami mohon biarlah urapan adikodrati-Mu turun atas putri yang Kau kasih Ibu Esther Kandau. Tuhan, Kau mengurapinya dengan urapan yang baru, sehingga apapun yang disampaikan melalui mulut bibirnya Tuhan, itu adalah hikmat yang daripada Allah, bukan yang daripada dunia ini. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami menaikkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Puji Tuhan. Ketahuilah, kita sekalian tanpa kecuali berada di dalam genggaman Tuhan. Dan kalau Dia genggam kita, Dia tidak lepaskan kita. Ketahuilah, Dia duduk di takhtanya sampai saat ini dan selama-lamanya. Dan Dia memerintah. Dia mengendalikan dan Dia menguasai segalanya. Ya ampun, pandemi COVID ini mah kecil dibandingkan sama Tuhan. Kadangkala kita suka besar-besarkan, susah-susahkan, sedih-sedihkan. Keenakan tuh pandemi dapat perhatian. Alihkan seluruh perhatianmu kepada Tuhan. Karena Dia berkuasa penuh. Dia mau kita melihat ada sesuatu yang baru yang Dia sedang kerjakan dalam hidup kita. Dan kalau Dia kerjakan sesuatu yang baru, Dia berikan yang terbaik. Mari kita lihat bagaimana Tuhan pilih Daud. Dan ini pilihan Tuhan. Kadang-kadang manusia tidak pilih. Bahkan ayahnya sendiri tidak pilih Daud. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 12 dan 13 berkata demikian. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Kenapa disuruh jemput? Karena Samuel bertanya, masih adakah anak? Masih adakah anak? Ayahnya berkata ada, tapi dia sedang gembalakan kambing dan domba di padang. Jemput dia. Samuel berkata, kami tidak akan makan sebelum dia datang. Waduh, papanya tidak hormati dia. Kakak-kakaknya tidak hargai dia. Tapi Samuel, nabi yang besar itu, menghargai dan berkata, kami tidak akan makan sebelum dia datang. Wah, luar biasa. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Mari kita bayangkan. Kan Daud ini nggak dipilih. Kakak-kakaknya semua dipilih untuk bakal menjadi raja. Jadi Samuel tinggal pilih mana sih dari kakak beradik ini yang akan jadi raja. Tapi menurut pendapat papanya, Daud ini di-disqualified. Jadi nggak masuk hitungan. Seharusnya sebagai anak, ada kecewa dong. Masa yang lain-lain dipilih, masa aku enggak.
Minimal aku berdiri deh di situ sama-sama kakak-kakakku. Tapi heran loh. Kalau Tuhan pilih seseorang, memang dia lebarkan hati, dia luaskan hati, pemikirannya semua diluaskan dan dipositifkan karena orang ini menjadi pemimpin. Kalau terus-menerus sempit, lihat yang negatif, susah melulu, sulit jadi pemimpin orang begitu. Nah, firman Tuhan berkata, ketika dia dijemput, dia kemerah-merahan. Berarti dia tidak duduk di bawah pohon tarbantin, kemudian kenapa ya? Kenapa saya nggak dipilih ya? Aduh, si papa ini, apa saya ketukar kali di rumah sakit dia? Dia tidak mengasihani diri. Tidak main pity party. Kemudian dikatakan matanya indah. Orang yang kecewa, banyak. Orang yang marah, otak doang, persegi doang. Ada yang bocor nih suara. Orang yang kecewa, matanya nggak mungkin indah. Redup langsung matanya. Lihat aja orang yang marah, orang yang iri, orang yang dengki. Matanya nggak bagus. Redup langsung. Nggak ada sinar. Sedikit sinar si jahat keluar. Tapi kalau orang dalam Tuhan, hatinya luas. Dia kemerah-merahan. Dengan kata lain, dia tetap kerja. Dia tidak merajuk. Anak Tuhan yang dipilih Tuhan, dijauhkanlah daripada kita merajuk-merajuk. Dia nggak merajuk, dia kerja sampai kemerah-merahan. Matanya indah, karena seluruh perhatiannya dia berikan kepada pekerjaan, bukan kepada kenapa nggak dipilih. Kemudian dia katakan, parasnya elok, keren, mukanya keren. Kita kan lihat, kalau parasnya orang elok, senang dipandang. Harusnya dia muka panjang, cemetut. Tapi semua ini tidak ada pada Daud. Lulus dia sebagai pemimpin. Pilihan Tuhan. Hatinya harus lebar. Pandangannya harus luas. Pikirannya harus positif. Dan selalu melihat kebaikan yang akan Tuhan berikan. Jadi akhirnya Samuel berkata, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Adakah Tuhan berkata demikian juga bagi kita sekalian? Bahwa kita ini yang dipilih Tuhan. Kita nggak mudi, ikut-ikut perasaan. Kalau orang susah, kita ikut susah. Lantas susahnya sampai terpuruk sekali. Kita pikir nggak bakal naik lagi. Enak aja. Seluruh keberadaan ini dikendalikan dan dikuasai oleh Tuhan. Pandemi ini mah kecil dibandingkan dengan Tuhan yang maha besar. Belajar bersyukur. Tuhan, terima kasih. Apa yang baru yang Engkau ingin berikan kepada saya? Apa peluang apa yang akan Engkau berikan kepada saya? Mampukan saya melihat sehingga saya bekerja sesuai kehendak daripadamu. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita minta pada Tuhan. Di sini dikatakan sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Kudus. Kita itu jangan biarpet hari ini Roh Kudus beserta kita, besok karena Daud tidak beserta kita lagi, hari ini beserta kita, lantas tidak beserta kita, biarpet. Tapi mari kita belajar, bukankah kita pilihan Tuhan? Maka kitab suci berkata, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Persembahkan hatimu, persembahkan niatmu, persembahkan karyamu
semua yang ada di dalam benakmu. Berkuasalah Roh Kudus atasku. Jangan sampai si jahat yang berkuasa, pikiran negatif yang berkuasa, tapi berkata, berkuasalah Roh Kudus. Saya mau mengalir bersama-sama dengan engkau, memuliakan engkau di dalam setiap perkara. Itu yang pertama kita belajar dari Daud. Dia adalah pilihan Tuhan. Dia berhati lebar, berpandang luas, tidak baper, tidak sensitif, tidak marah-marah. Tapi dia tetap berharap pada Tuhan. Yang kedua kita belajar dari Daud. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 21 sampai dengan 23. Sama-sama kita baca. Demikian Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Padahal dia sudah diurapi loh menjadi raja. Tapi ketika dia sesudah diurapi, dia tetap bekerja di ladang, menggembalakan kambing domba. Kemudian ini dia pergi ke Saul, dipanggil, dan menjadi pelayan. Bukan menjadi raja, pelayan. Berapa banyak daripada kita ingin jadi bos. Sulit sekali menjadi pelayan. Tapi Daud, sebelum dia menjadi raja, dia dilatih dari tempat yang paling rendah, yaitu menjadi pelayan. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Pelayan udah jadi pelayan. Jadi apa tenteng-tenteng senjatanya Saul, Daud yang tenteng. Hanya orang yang rendah hati dan rajin mau melakukan perkara demikian. Ayat 22 berkata, sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai, mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Perilakunya daripada Daud membuat Saul itu senang, suka padanya. Lihatnya aja senang pada Daud. Ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Jadi kalau ada roh jahat datang mau mengganggu sama Saul, Daud ambil kecapi, dia main. Betul yang dikatakan, Tuhan duduk di atas puji-pujian. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, hampir 1 tahun COVID kita alami. Adakah kita naikkan puji-pujian atau ngomel terus? Kapan berakhir? Aduh, gimana ya? Besok nanti gimana ya? Gimana ya? Buang gitu semuanya. Biar dari mulut kita keluarkan pujian. Minimal kita berkata, terima kasih Tuhan. Engkau duduk di atas tahtamu dan engkau memerintah. Engkau tahu apa yang kami alami. Dan kami yakin dan percaya kami akan menang. Karena kami dilatih untuk menjadi pemenang. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih. Yang kedua kita belajar Daud. Dia mulai karyanya menjadi pelayan. Siapa daripada kita mau jadi pelayan? Sungguh dia belajar dengan segala kerendahan hati. Saya dengar untuk orang Israel, sekalipun kaya raya, begitu dia selesai studinya, maka dipanggil, kan mesti kerja di pekerjaan di tempat keluarga, dia dipanggil. Tidak duduk di kamar bos. Oh, tidak. Di mana ditempatkan? Di WC, bikin bersih WC.
dapur, bikin bersih dapur, tempat-tempat yang paling kotor, yang paling rendah. Disitulah dia mulai karyanya. Sekalipun dia PhD, sekalipun dia punya entah berapa titel, tetap dia harus bekerja. Mulai dari WC, mulai dari dapur, sampai dia naik tinggi. Dan akhirnya bisa mengendalikan seluruh perusahaan. Sama. Daud juga. Sebelum ditakbiskannya menjadi raja, dia jadi pelayan. Saudara, kalau di dalam kehidupan kita dilatih. Seperti saat ini kita dilatih menjadi pelayan. Jangan bersungut-sungut. Kita tahu di balik COVID ini ada berkat Tuhan yang luar biasa. Kita belajar, katakan kepada anak-anak, nak, kamu sedang diberkati saat ini. Kita berkata kepada pembantu kita, gak usah takut, kita sedang dikirim berkat. Kita katakan kepada orang tua, kepada sahabat-sahabat kita, bersukacitalah karena kita berada di dalam rencana Tuhan. Cabut dari mulut kita perkara-perkara yang negatif. Isi mulut kita dengan perkara-perkara yang positif. Karena Tuhan mau saudara dan saya berkemenangan di dalam Dia. Selanjutnya kita lihat bagaimana Tuhan latih, bagaimana Tuhan didik Daud. Saudara, Daud ketika datang di tempat peperangan, di mana saudara-saudaranya jadi tentara, mereka hina dia. Kamu itu bla 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 bla. Dia nggak tersinggung. Tapi ketika nama Tuhan dihina, dia marah. Dia maju. Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Jadi nama Allah dihina terus sama si Goliat ini. Dan bangsa Israel diam aja. Enggak berkutik. Waduh, Daud gak bisa. Ketika dia dihina, pribadi dia dihina, dia gak apa-apa. Tapi ketika Tuhan dihina, marah dia. Dan dia berkata, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Biarlah kalau pada masa COVID ini, kita juga belajar berkata kepada diri kita sendiri, kepada kelemahan kita, kepada sakit penyakit yang coba-coba mau menyerang kita, kepada kesusahan, kemiskinan, kegagalan yang coba-coba mau menyerang kita. Kita belajar berkata, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang ditantang oleh COVID ini, kita datang dalam nama Tuhan. Dan pasti kalau kita datang dalam nama Tuhan, maka kemenangan kita peroleh. Ini latihan yang perlu kita ucap di mulut, di dalam pikiran, di dalam perasaan, seluruh keberadaan kita. Kita hidup dalam alam di mana Tuhan mau kita berada. Kita ini bukan dikalahkan, tapi kita ini diciptakan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Pada ayat 46 dikatakan demikian. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, kata Daud. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga akan kuberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dia marah sekali ketika nama Tuhan dihina.
dia datang dengan nama Tuhan. Jangan sembarangan hina nama Tuhan, ya. Kan orang lihat, aduh dia kecil, badannya nggak seberapa besar. Gue lihat dia gede banget. Gue lihat udah pakai perlengkapan senjata, waduh. Luar biasa. Ya, anak ini cuma pakai katapult. Tapi kalau Allah beserta kita, dengan yang kecil yang ada pada kita, Tuhan sanggup mengangkat kita semua. Mungkin di tangan kita hanya ada 5 roti, 2 ikan. Mau dibandingkan sama yang lain yang kaya raya, hanya 5 roti ini. Tapi bersama Tuhan, kemenangan ada di 5 roti, 2 ikan. Kita bisa beri makan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Mari kita berpikir sebagaimana tercatat di dalam kitab suci, perkara yang kecil Tuhan bisa ubah menjadi mujizat yang dahsyat. Yang keempat, kita belajar ketika Daud mendapat kesempatan untuk membalas Saul, karena kan dia dikejar-kejar sama Saul. Dia lagi diam-diam diambil tebing mau dibunuh. Untung dia ngelak gitu, kalau nggak mati. Sudah itu dia dikejar-kejar mau dibunuh terus-menerus. Saudara, capek juga kan? Dikejar-kejar terus sampai harus lari ke sini, lari ke sana. Padahal dia berbuat baik. Tapi Saul jealous, iri. Karena dia terlalu banyak dipuji-puji. Maka di dalam 1 Samuel 26 ayat 8 sampai 11, dia dapat kesempatan untuk membalas. Satu Samuel 26 ayat 8 sampai 11 berkata demikian. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan kepadamu musuhmu. Aku menancapkan dia ke tanah dengan 1 tikaman. Dan sebab itu izinkan kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dan dengan 1 tikaman. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Jadi Abisai ini juga udah kesel sama Saul ini. Keterlaluan si Saul. Tapi Daud berkata demikian kepada Abisai. Lihat ya, hati lapang, pikiran positif, dipimpin oleh Roh Kudus, nampak dari perilaku. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus nampak di dalam perilakunya. Dia berkata begini, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Dia tidak mengulurkan tangan sedikit pun, padahal ada kesempatan. Pahlawan yang ada dekat dia bilang, 1 kali tancap aja, 1 kali tancap. Tapi dia bilang tidak, jangan. Di dalam 1 Samuel 26 ayat 9, demikian bunyinya. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia.
Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Belajar hormati para senior. Jangan kurang ajar. Belajar hormati para imam, para suster, para guru-guru yang mengajar kamu. Jangan sampai kamu rasa kamu udah pinter, lupa apa yang telah diperbuat Tuhan melalui orang itu kepadamu. Kata Daud, jangan. Musnahkan dia, jangan. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Bagi mereka yang suka ngomong-ngomong yang enggak-enggak, ada masalah, ditaruh di medsos. Hati-hati, ada hukumannya. Mari belajar, saling menghargai, saling menghormati, terutama hormati mereka yang mengajar engkau. Menghormati para imam. Itu pastor-pastor itu pilihan Tuhan yang luar biasa. Suster-suster, bruder-bruder, kita belajar untuk hormati mereka. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih. Karena kalau kita jamah, orang yang diurapi Tuhan, ada hukumannya. Kata firman Tuhan, ada hukumannya. Dijauhkanlah daripada kita lancang untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Jadi Saul, ketika ada kesempatan Daud membalas, dia tidak lakukan. Dia tidak lakukan. Dia hormat. Dia tunduk. Dia hargai. Nampak dari perilaku. Kita kalau dalam Tuhan, nampak dari perilaku. Lihat aja wajahnya. Elok nggak? Matanya. Bagus nggak? Karena kalau orang hatinya dendam, benci, geram, marah. Itu muka kayak brot bangka. Tahu nggak? Kalau mau bikin roti kan mesti dibengkakin dulu. Nah gitu tuh. Kita minta sama Tuhan. Kudus-kuduskan Tuhan hati kami. Supaya kasih-Mu terpancar melalui wajah kami. Melalui mata kami. Jadi muka kita nggak kayak brot bangka atau brot kalau kita di Manado belum brot itu roti bengkak. Tapi kita minta kepada Tuhan. Biar ku pancarkan kemuliaan Tuhan. Dijauhkanlah daripadaku punya hati yang marah dan benci. Belajar dari Daud. Dia tidak ambil kesempatan untuk membalas. Dia bilang jangan. Karena orang yang diurapi Tuhan, kalau kita jamah, ada hukumannya. Dia takut terhadap hukumannya. Yang kelima kita belajar dari Daud. Persembahan Daud. Daud ini tidak kikir. Daud ini murah hati. Daud ini orangnya baik sekali. Dia sadar dan dia tahu dari mana Tuhan angkat dia. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 17-18 berkata demikian. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkannya di tempatnya. Di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Dia tahu mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Entah berapa sapi, berapa lembu, berapa domba yang dipersembahkan. Dia tahu berterima kasih.
Di dalam 1 Tawarikh 22 ayat 2 sampai dengan 4 berkata demikian. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang yang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu. Pahat yang dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya, Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga dan tidak tertimbang beratnya. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon, orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Semua yang terbaik diberikan. Kayu aras itu diambil dari Libanon dan dia punya pohon itu tegak lurus. Nggak ada bengkok-bengkoknya, nggak ada bengkoknya. Kualitinya bagus sekali. Baik Allah dibuat dari kayu aras. Semua dipersembahkan. Daud tidak kikir. Ketika dia harus mempersembahkan, dia berikan yang terbaik. Dia nggak pakai kalkulator untung rugi. Ada orang kan kalau memberi untung rugi, aduh dia pakai kalkulator terus. Akhirnya dia untung yang orang lain rugi. Sedangkan Daud, ketika dia mempersembahkan kepada Tuhan, yang terbaik, semua dia persembahkan kepada Tuhan. Dengan senang hati. Dengan hati yang bersyukur. Dengan hati yang berterima kasih. Betapa hebat orang pilihan Tuhan. Yang mampu menjadi pelayan. Yang sungguh-sungguh tidak membalas dendam. Yang memberikan persembahan terindah, terbaik, terbagus. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Bagaimana kita yang melayani Tuhan. Bagaimana kita yang berkata kita dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus. Saya bersyukur boleh belajar dari Daud. Memang ada kesalahan-kesalahan yang kita buat, tapi kita perbaiki. Dan perbaiki lagi, dan perbaikilah. Ketahuilah, masa COVID ini Tuhan jauh lebih besar daripada virus COVID itu. Ya, virus ini cuma kecil. Tuhan kita mau besar. Di balik pandemi ini, ada berkat yang sedang tunggu bagi kita yang sangat besar yang Dia mau curahkan. Tapi pada saat ini, jangan bersungut-sungut. Jangan ngomel. Jangan lihat kok orang lain lebih daripada saya. Belajar syukur, syukur, syukur. Dan persembahkanlah apa yang kau bisa persembahkan bagi Tuhan. Dan lihat, ada berkat yang amat sangat besar yang sedang menunggu saudara. Sampai terkaget-kaget nanti saudara lihat. Apa yang Tuhan simpan bagi saudara. Di balik COVID ini ada berkat yang luar biasa besar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Okay. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Yang telah memilih, yang telah memperlengkapi setiap kami. Ibu Esther Kando yang kami kasihi, terima kasih untuk firman Tuhan yang Ibu boleh bagikan, sampaikan
kepada kami. Semua merasa dan mengalami diberkati Tuhan? Mana ini Pak wajahnya, coba. Saya nggak lihat wajah-wajah yang diberkati. Oh haleluya, ada Ibu Shirley, shalom. Ibu Tresnawati Sukri, ya, oh shalom, shalom dan shalom. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Oh haleluya. Bu Esther, terima kasih. Jadi kalau dikuasai Roh Kudus saya belajar wajahnya nggak bengkak-bengkak, nggak kayak Brod, tapi cantik. Brod bangka. Puji Tuhan. Jadi kita semua di sini cantik-cantik, Amin. ganteng-ganteng, amin. Ya. Amin. Jadi kecantikan Ibu Esther dibagi-bagi dulu sama kita ya. Contohnya, oh haleluya, terima kasih Tuhan. Ya, kita diberkati Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, kita mau mengucap syukur, kita berterima kasih karena firman Tuhan yang boleh kita dengar malam hari ini. Kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan ya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau membuka mata hati dan telinga kami. Bahkan Engkau mencelikan mata rohani kami Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami boleh belajar lagi Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh putrimu yang Kau kasih Bu Esther Kandau. Terima kasih Tuhan. Kami bersahati, kami memohon biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa mengurapinya, menolongnya, membimbingnya dalam mewartakan kebenaran firman-Mu. Kau anugerahkan kepadanya kesehatan. Amin. Kau Terima anugerahkan kasih, damai Tuhan. sejahtera dan sukacita. Terima Bahkan apapun yang diperlukan oleh putrimu ini bersama dengan keluarga, anak, cucu dan suaminya Tuhan, bahkan keluarga besar dan komunitas di mana dia berada. Engkau sendiri yang menganugerahkannya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berterima kasih Tuhan di dalam segala keterbatasan yang dia miliki. Engkau memberikan penolong yang setia kepadanya Tuhan. Baik itu suami dan anak mantu serta cucu yang saling mendukung. Juga sahabatnya Ibu Mbeng Kelolong. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih boleh mengenal kedua putrimu ini Tuhan menjadi contoh teladan bagi kami. Ya Bapa, kami juga berterima kasih karena pada hari ini kami boleh juga teringat Tuhan dengan saudara-saudara kami yang bergabung dalam Jum malam hari ini. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan setiap kami Tuhan Yesus, Engkau Allah kami adalah Yehovah Jireh, Engkau Allah kami El Shaddai. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau sanggup menolong kami dengan cara, dengan waktu-Mu yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Masa pandemi ini Tuhan izinkan kami untuk terus berefleksi. Untuk boleh melihat kebaikan-Mu yang luar biasa. Bahkan anugerah-Mu yang tidak terbatas oleh apapun. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Tuhan, kami juga membawa saudara kami yang malam ini rindu. Mari Bapak Ibu kita bersahati, kita arahkan tangan kita ke monitor yang ada di depan Bapak Ibu. Karena ada saudara kita yang telah menyampaikan permohonan untuk didukung di dalam doa. Tuhan, kami membawa Ibu Tres Lontoh ke dalam tangan Tuhan. Bapak, Engkau tahu apa yang dialaminya. Sakit penyakit yang dialaminya Tuhan. Kau adalah tabib di atas segala tabib. Dan Engkau Tuhan yang berfirman oleh bilur-bilur-Mu, maka biarlah anugerah kesembuhan Engkau berikan kepada Ibu Tres Lontoh yang kami kasihi. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sempurna. Engkau menciptakan ibu ini juga sempurna. Karena itu Bapa, kami menyerahkan segala sakit penyakitnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup
menyembuhkan Ibu Tris Lonto. Kami juga bersahati Tuhan Yesus memohon belas kasihan Tuhan, menganugerahkan kesembuhan dari sakit stroke yang telah diderita oleh saudara kami Hengki Kodiat. Tuhan Yesus, sekalipun kami mengarahkan tangan kami melalui virtual ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak terbatas oleh apapun dan kuasa-Mu nyata karena Engkau Allah yang hidup. Berikan kepada Bapak ini Tuhan Yesus hati yang penuh dengan iman percaya bahwa Engkau adalah Allah penyembuh di dalam kehidupannya dan Engkau yang sanggup menganugerahkan kesembuhan itu kepadanya. Tuhan, kami juga membawa saudara kami Bapak Randy yang saat ini Tuhan Yesus mengalami sakit kanker sudah stadium 4. Bapak, bagi manusia semua ini mustahil untuk disembuhkan. Tapi kami percaya Yesus Kristus Tuhan adalah Allah kami yang hidup, yang melakukan mujizat, kesembuhan, bahkan sanggup membangkitkan orang yang mati, orang yang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tuhan, kami menyerahkan saudara kami Randy ke dalam tangan Tuhan. Horata karapapapapapapapapa sikiarana yarama hiarana yarama sikiarana yarama horata karapase. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan, biar melalui kesembuhan yang Tuhan anugerahkan kepadanya menjadi kesaksian di dalam kehidupannya. Engkau adalah Allah yang hidup dan apa yang diimaninya tidak akan pernah sia-sia. Anugerahkanlah kepada saudara-saudari kami yang sakit ini iman sebesar biji sesawi ya Tuhan, supaya karena iman itu mereka beroleh belas kasihan Tuhan dan mendapat anugerah kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih mempunyai Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau. Teruslah bimbing kami, terus ajari kami, teruslah pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus Tuhan yang bersama dengan Dikau kami menaikkan doa dan permohonan kami. Amin. Ya, saatnya Bapak Ibu kita mau bacakan pengumuman ya. Sebelumnya kami berterima kasih juga buat Bu Esther, Bu Meke Lolong, buat ibu-ibu yang dari PDKK Elizabeth Ministry, ada Ibu Shirley, Ibu Min Nangoy ya, dan Ibu siapa tadi Tris lagi ya. Kami berdoa Tuhan menganugerahkan kesehatan, kekuatan di masa tua untuk semakin mencintai Tuhan dan menjadi saksi firman Tuhan yang hidup bagi kami ya, yang mungkin masih setengah tua lah ya. Saya tidak bilang ibu-ibu yang tadi sudah tua, tapi sudah masuk usia glamor ya, golongan lanjut umur. Kalau kami hampir memasuki dunia komunitas glamor. Baik Bapak Ibu yang terkasih, pengumuman dari PDKK Elsa. Persekutuan doa online akan diadakan kembali pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 pukul 19.30 dengan tema pada hari Aku berseru, engkau pun menjawab aku. Tuhan menyembuhkan aku dari COVID-19. Nah, ini kesaksian pribadi dari seorang pewarta mimbar, Ibu Emi Sri Haryanti. Ya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya ada saudara, ada teman dekat atau mungkin Tuhan izinkan mengalami COVID-19, jangan langsung kaget, buru-buru takut mati segala macam, dipenuhi ketakutan karena yang sembuh juga banyak. Kita mati bukan karena COVID-19, tapi kita mati karena di tangan Tuhan. Amin. Jadi jangan takut. Ya. Karena barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Ada kan firman itu ya. Kemudian persekutuan doa berikutnya itu secara online lagi.
Rabu tanggal 3 Maret 2021 pukul 19.30 dengan tema utang darah. Wah, ini lebih parah daripada utang duit kayaknya ya kan. Utang darah, utang duit, ya kalau Tuhan berkatin bisa dibayar. Utang darah gimana bayarnya, saya nggak ngerti. Supaya kita nggak bertanya-tanya, nanti pembicaranya atau pewartanya adalah Ibu Sheila Haryanto. Jadi silahkan Bapak Ibu bergabung, kita masih secara virtual. Ya, kami mengumumkan juga bahwa untuk minggu depan tanggal 17 itu kita tidak ada, 17 Februari 2021 kita tidak ada persekutuan doa secara online karena kita sama-sama mengikuti misa Rabu Abu ya. Oke, baik. Kemudian pengumuman selanjutnya masih ada Pak Paulus ya. Ini Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 19.30 juga persekutuan doa kita secara online dengan tema Hadiratmu Sembuhkanku. Firman, pujian dan firman akan diberikan oleh Fabianus Hendri Kambe ya. Nah, Bapak Ibu, ini juga kesaksian hidup karena Hendri Kambe juga sembuh dari COVID-19 ya. Jadi dia akan membawakan pujian dan juga firman. Nah, dengan tidak mengurangi hormat ya Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu menerima berkat Tuhan tadi seperti Ibu Esther bilang, tetap berbagi di masa-masa pandemi ini supaya nanti bisa melihat apa yang Tuhan simpan yang begitu dahsyat dan ajaib bagi kita. Silahkan ya, boleh menyampaikan persembahan kasih melalui Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera 8760603636 atas nama Riani Hapsari Nawawi Dokter, karena persembahan ini akan digunakan untuk pelayanan dalam komunitas PDKK Elsa ya. Jadi demikian pengumuman dari kami. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh tim yang sudah hadir dan bergabung. Kameramen Chris, Pak Paulus yang tetap setia di belakang layar, Hendri dan Leo ya. Leo bukan Leon tapi Leo. Oke, Bapak Ibu juga Pak Nandi yang share screen. Terima kasih banyak Pak Nandi ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kini saatnya kita langsung saja lagu penutup. Ya, karena tadi kita sudah doa, kita langsung lagu penutup. Wow. Wow, semangat, semangat ke sini. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, amin. Ya, sama seperti Tuhan telah memilih Daud. Sekarang Tuhan juga yang telah memilih kita. Mari kita syukuri dengan bergirang hati. Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini. Kita katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Mari bangkit berdiri. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi ya, kita dipilih dari segala bangsa. Ya,
2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Oh, foto dulu. Yang di YouTube, yang live, tolong kameranya dibuka dulu ya. Berikan senyum yang termanis dan jangan lupa di freeze ya. Yang YouTube tolong di end. You and me end.